Itu akhirnya mengganggu tingkat pendapatan nelayan. Ini 11 floating crane yang beroperasi di sana tidak satu pun memiliki izin. Apa dasar Kanda nih bilang mereka tuh nggak punya izin? Ini pemerintah maunya apa sih? Apakah dia tidak mau melindungi hak warganya? Ya harapannya Pak Menko Polhukam bisa bersuara kan. Biasanya kan ramai terus beliau ini kan, kalau ada kasus biasanya ramai terus ini. Dan sana itu berkisah beberapa waktu lalu Kutai Kartanegara dihebohkan dengan salah satu kasus ya yang terjadi di Muara Badak, ya kan, yang ini melibatkan berbagai macam nelayan dan juga banyak orang-orang yang tergugat. Dan hari ini kita bersama dengan kuasa hukum nelayan yang ada di Muara Badak, Kanda Agus Salih. Halo Kanda. Siap, Dinda. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kanda. Alhamdulillah. Biasalah pertanyaan-pertanyaan basa-basi ya. Iyalah, supaya rileks kan. Iya. Mungkin kita langsung aja kan ya. Baik. Terkait mengenai masalah gugatan action class. Nah, kelas action ya. Nah, ini banyak penonton kita nih belum tahu kan, penonton biasa belum tahu. Ya, benar termasuk saya juga gitu. Nah, apa sih sebenarnya ini Kanda? Ya, gugatan class action ini adalah gugatan seseorang atau lebih yang bersifat gugatan keperdataan, namun dia mewakili kelompok. Apa yang melatar belakangi adanya kesamaan fakta hukum yang melibatkan kelompok itu. Nah, dan itulah yang dimaksud dengan gugatan class action. Jadi kalau ada satu kejadian yang itu melibatkan satu kelompok atau lebih daripada satu kelompok, nah kemudian menimbulkan kerugian terhadap kelompok-kelompok itu akibat adanya sesuatu yang bersifat pelanggaran hukum, maka tidak perlu ratusan atau bahkan ribuan orang itu mengajukan gugatan semua. Kalau fakta-fakta hukumnya sama, jadi cukup diwakili satu atau beberapa orang saja. Mewakili semua kelompok itu dengan catatan yang penting fakta hukumnya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan class action. Nah, gitu. Memasuki kasus ini Kanda ya. Nah, apa sih Kanda yang terjadi sebenarnya terjadi dalam gugatan class action ini Kanda? Ya, jadi di Kecamatan Muara Badak, khususnya di wilayah perairan Muara Brau, itu di sana ada suatu kegiatan alih muat batu bara, atau shift to shift transfer ya, batu bara. Shift to shift ya. Shift to shift transfer batu bara dari ponton ke vessel. Yang radiusnya itu, kalau melihat posisi operasionalnya, itu hanya sekitar kurang lebih antara 5-7 mil dari muara. Padahal kalau kita mengacu hak pemerintah provinsi, zona eksklusif perairan itu ada di 12 mil. Nah, sehingga dari adanya kegiatan itu sejak tahun 2010 itu menimbulkan gejolak di tingkat para nelayan. Pertama, karena zona eksklusifnya pemerintah provinsi ini sebenarnya sampai di 12 mil untuk nelayan bisa beraktivitas mencari nafkah di laut perairan Muara Brau itu akhirnya menjadi terbatas. Karena ada aktivitas karena adanya aktivitas shift itu. Nah, kenapa? Di sana itu ada ratusan kapal setiap harinya, baik itu ponton ataupun tugboat maupun vessel. Dan itu akhirnya mengganggu tingkat pendapatan nelayan. Nah, kemudian dengan adanya hal itu, nelayan mencoba untuk memperjuangkan hak-haknya. Sampai akhirnya pada tahun 2018 itu gubernur membentuk tim satgas percepatan penyelesaian permasalahan nelayan
Muara Badak terkait dengan adanya kegiatan shift to shift transfer di Muara Berau itu. Yang akhirnya tim ini dibentuk mencakup berbagai macam elemen di sana. Dari gubernur ini tadi. Dari gubernur ini tadi. Pertama, instansi terkait, Dinas Perikanan dan Kelautan, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup, ada akademisi juga di sana, termasuk teman-teman dari UMUL dan lain sebagainya. Nah, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim Satgas ini, pertama terbukti bahwa nelayan ini mengalami kerugian. Pertama, ini kan ada beberapa macam kelompok nelayan. Pertama, nelayan tangkap. Nelayan tangkap ini bisa pancing, bisa yang memasang rengge. Nah, yang nelayan pancing otomatis tangkapan menjadi berkurang seiring dengan cakupan luas wilayah daya tangkapnya ini yang berkurang. Kemudian yang kedua, kalau malam, di situ kan karena ada ratusan kapal, sehingga pencahayaan ini itu memancing ikan sebenarnya berkumpul di situ, di wilayah mereka beroperasi. Tapi nelayan nggak boleh masuk ke sana. Sehingga kalau di luar akses itu, nelayan kan nggak dapat ikan jadinya. Nah, yang kedua, di situ mengalami juga kerugian nelayan tangkap yang dengan jaring. Kenapa? Karena sampah-sampah konsumsi dari kapal-kapal itu nggak terkelola dengan baik. Ratusan kapal yang lalu lalang. Kapal yang tadi, sehingga banyak sekali jaring-jaring nelayan itu yang rusak akibat adanya sampah-sampah itu. Nah, kemudian di sana ada nelayan bagang. Nelayan bagang ini juga mengalami kerugian karena dampaknya lalu lintas ini akhirnya berdampak terhadap rusaknya bagang dan lain sebagainya lah. Kemudian jangka panjangnya itu ternyata juga dirasakan oleh nelayan-nelayan petambak. Jadi karena jaraknya sangat dekat dengan perkampungan, ketika batu bara ini berdebu kemudian dibawa angin, nah, maka lambat laun air yang ada di tambak-tambak ini terkontaminasi, sehingga mereka selalu mengalami kerugian. Sampai ke tambak kan ya? Sampai ke tambak. Nah, karena ada fakta yang menarik. Dulu pengepul-pengepul di Muara Badak itu kalau stok udang itu bisa sampai 21 ton setiap kali panen itu ya. 21 ton. Nah, sekarang ini menurun paling ada 2 ton, 3 ton saja. Jadi dalam jangka panjangnya itu sudah sangat terlihat sekarang. Nah, yang lebih parah lagi, memang karena ini laut ya kan, sehingga kalau kita melihat proses pencemarannya itu tidak tampak secara kasat mata. Tapi karena di sana itu kegiatannya ilegal, sehingga tidak ada proses standarisasi pelaksanaan AMDAL yang benar. Contoh umpamanya, batu bara yang dibawa dari stockpile ke Muara itu kan seharusnya dilakukan pemurnian dulu, chemical, sehingga debunya menjadi hilang. Kalau terkena hujan atau angin, nah, ini debu tidak menjadi mencemari air ataupun mencemari lingkungan. Nah, itu hal-hal yang akhirnya menimbulkan kerugian secara material. Kenapa? Nelayan ini untuk bisa bekerja mencari ikan, dia memerlukan biaya BBM itu kurang lebih, kalau yang kapal-kapal kecil itu 150.000. Satu hari dia bekerja itu dengan ngutang BBM sebanyak 150.000 ini, paling pangker yang mereka dapatkan itu 120.000, 100.000. Jadi yang ada di hutang aja. Dampak jangka panjangnya di sana sekarang banyak sekali anak-anak yang putus sekolah.
banyak sekali yang putus sekolah. Akibat mungkin pendapatan. Ya gimana mereka untuk bisa survive, mempertahankan hidup dan rumah tangganya ini pun sudah berat. Kenapa? Karena setiap kali dia turun ke lapangan pun, turun ke laut untuk bisa mencari ikan, ini yang dia dapatkan justru malah beban utang. Biaya solar tadi. Biaya solar tadi. Nah, makanya ketika Satgas ini menghitung kerugian dari setiap anggota itu, kan totalnya itu kan ada kurang lebih 1.300-an orang. Pada tahun 2018 itu dihitung oleh Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, kerugian nelayan itu sudah mencapai 400-an miliar sejak tahun 2010. Nah, makanya gugatan kami selaku kuasa hukumnya hari ini melalui gugatan class action itu mencapai 536 miliar. Nah, itu sebagai kompensasi untuk masyarakat terdampak. Sebagaimana hitungan dari sebagaimana hitungan dari Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita tidak mengada-ada. Nah, jadi begitu dengan situasinya. Tadi Kada bilang ada sesuatu yang ilegal yang dilakukan. Iya, ilegal. Memang tidak ada izinnya kan? Jadi 11 floating crane yang beroperasi di sana tidak satu pun memiliki izin. Kan apa dasar Kada nih bilang mereka tuh nggak punya izin? Ya, pertama pengakuan. Jadi ketika mereka bertemu dengan kami, mereka menceritakanlah klausul masalahnya, kronologis dan sebagainya, sehingga kami melakukan upaya tidak langsung melalui jalur hukum. Kita laporkan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga pada waktu itu terjadi beberapa kali RDP di sana. Disitulah terungkap fakta bahwa mereka tidak satupun mengantongi izin. Nah, barometernya dari mana? Pertama, bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, apalagi berbasis resiko, itu kan wajib mengantongi izin pengelolaan lingkungan dari instansi terkait. Kalau itu berskala nasional maka itu harus dikeluarkan oleh menteri, kalau skala provinsi dikeluarkan oleh gubernur. Nah, dari 11 perusahaan itu tidak satupun yang memiliki izin pengelolaan lingkungan, apalagi izin-izin prinsip lainnya. Nah, gitu loh. Nah, yang punya izin konsesi sebenarnya salah satu daripada tergugat, yakni PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Nah, hanya itu yang punya. Dia punya izin konsesi. Tapi sampai hari ini izin konsesi itu keluarnya tahun 2010. Ya, dan titik koordinatnya itu sebenarnya juga bisa menjadi perdebatan lah. Tapi kita tidak persoalkan. Intinya bahwa mereka punya izin konsesi, tapi masih belum punya izin operasional. Sehingga sampai hari ini PT PTB tidak punya hak berdasarkan perizinan itu untuk melakukan kegiatan shift to shift transfer. Sampai detik ini pun penetapan tarif belum turun. Nah, sehingga yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara itu melakukan ASIS dan pandu. Yang di shift to shift tadi ya? Di shift pada to proses shift shift to shift tadi. Dia menempatkan dia, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, supaya lalu lintas kapal ini tidak membahayakan. Sehingga dalam hal ini ada dua hal yang akan memberatkan pada posisi PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Pertama, mereka itu beroperasi secara ilegal pada kawasan yang secara legalitas itu diberikan hak kewenangan pengelolaannya kepada PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Tapi mereka melakukan pembiaran terhadap 11 perusahaan floating crane itu yang melakukan kegiatan secara ilegal. Harusnya mereka tidak dapat, justru itu malah dimediasi dengan kegiatan ASIS dan pandu oleh pihak Pelabuhan Tiga Bersaudara. Nah, jadi sehingga kami sangat yakin bahwa
di situ telah terjadi perbuatan melawan hukum, gitu, oleh 11 perusahaan floating crane yang beroperasi di sana, termasuk pembiaran bahkan memfasilitasi kegiatan tersebut yang dilakukan oleh PT Pelabuhan 3 Banjarnegara yang notabene punya izin konsesi pada wilayah itu. Nah, di samping itu diperkuat lagi oleh DLHK Gakum, Gakum DLHK Provinsi Kalimantan Timur melalui suratnya di bulan Januari 2023. Yang di situ dia secara tegas menyatakan bahwa 11 perusahaan itu tidak memiliki izin pengelolaan lingkungan. Gitu loh. Jadi udah sangat jelas sekali perbuatan melawan hukum di sini karena ada undang-undang yang dilanggar. Oke, boleh diungkapkan perusahaan-perusahaan apa saja yang digugat ini oleh nelayan kita ini? Banyak sekali itu ya, karena ada 11 tergugat itu kalau untuk perusahaannya itu. Ya. Atau mungkin nanti di deskripsi YouTube kita aja kan. Nanti di deskripsi kita sampaikan. Di deskripsi YouTube teman-teman bisa lihat nanti perusahaan mana-mana saja yang digugat ya oleh nelayan yang ada di Muara Badak. Terus siapa lagi kan yang digugat ini kan? Iya, jadi selain perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal itu yang kita gugat, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, kemudian Polri, mulai dari presiden sampai ke camat, kemudian termasuk eksekutifnya, legislatifnya, di provinsi kita jadikan sebagai tergugat, kemudian Kapolri sampai ke Kapolsek. Kenapa? Kami ini setelah mendapatkan suatu kesimpulan bahwa 11 perusahaan ini melalui RDP tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pihak para nelayan, kami membuat laporan pengaduan tindak pidana lingkungannya. Karena di situ jelas pidananya ada. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha apalagi memiliki resiko tinggi, dia wajib memiliki izin pengelolaan lingkungan. Bagi perusahaan yang tidak memiliki izin, nah itu diancam pidana 3 tahun dan denda 3 miliar. Kita bukan persoalkan 3 tahunnya dan 3 miliarnya, tetapi di situ polisi harusnya menggunakan kewenangannya untuk menghentikan kegiatan ilegal itu. Nah, kita laporkan di Polda pada waktu itu, yang sampai hari ini, mulai kita buat pengaduan sampai dengan kita bicara ini pagi ini, Polda belum pernah melakukan kegiatan untuk memintai keterangan klarifikasi dari pihak kami selaku pihak yang membuat laporan pengaduan. Nah, terhadap kelalaian ini kita buat surat ke Kapolri, termasuk ke Propam Mabes Polri, yang lagi-lagi ternyata tidak ada respon sampai dengan hari ini. Pihak kepolisian tidak merespon proses hukum. Kita berkirim surat ke Presiden, ke Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ke Kementerian Investasi, kemudian ke Menko Polhukam, yang juga sebenarnya memiliki kewenangan yang luar biasa untuk bisa menuntaskan ini. Lagi-lagi tidak ada respon, termasuk ke Gubernur dan ke Bupati. Nah, akhirnya karena tidak ada respon, ya satu-satunya jawaban tentu adalah proses hukum. Jadi dimatikan mereka lampu nih kesannya kan? Istilahnya mati lampu nih kan? Iya. Ya saya nggak tahu lah. Ada apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga Muara Berau ini
adalah penyumbang devisa nomor 2 terbesar se-Indonesia sektor batubara, itu 40%-nya merambah. Oh. Sehingga sebenarnya itu bisa menjadi proyek strategis nasional yang perlu diamankan. Makanya pada waktu kita melakukan kegiatan penutupan, kegiatan selama 2 minggu, mereka nggak bisa juga berbuat apa-apa. Kami hanya dihadapkan dengan aparat dan termasuk TNI Angkatan Laut yang menyiapkan kapal perang di sana. Gitu. Ya. Tapi ini kan resiko perjuangan. Yeah. Makanya dengan begitu bukan kami menjadi mundur, ya justru sekarang ini kita buktikan. Kalau kemarin kan kita ditantang terus, ada proses hukum. Nah, kita ini kan mencarikan solusi supaya tidak masuk dalam proses hukum, tetapi semua bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi karena mereka mengandalkan proses hukum, ya udah. Sekarang kita buktikan, nah kita gugat nih di pengadilan dengan gugatan class action. Ayolah para pihak, ya, termasuk presiden dengan jajarannya sampai ke bupati, sampai ke camat, kemudian Kapolri sampai ke Kapolseknya. Sama-sama kita berhadapan di muka hukum, kita buktikan siapa dalam hal ini yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena bagi kami, dalam analisa dan diskusi tim lawyer di kantor kita yang menangani ini, pembiarannya terbukti. Nonsen lah, pemerintah mulai tahun 2010 sampai 2023 tidak mengetahui adanya kegiatan itu. Kok dilakukan pembiaran tanpa ada tindakan yang jelas? Padahal Pak Presiden kan selalu berapi-api kalau ngomong. Perizinan dipermudah, waktunya dipercepat. Ini 13 tahun, Bos. Nggak beres-beres. Lebih dari 2 periode itu. Nah, jadi saya ini ngompor-ngompor aja nih kan. jadi begini, kalau perusahaan ini beraktivitas secara ilegal, maka undang-undang perseroan terbatas itu tidak bisa terlaksana secara maksimal. Kalau seandainya mereka bisa menjalankan kewajibannya, umpamanya kan, termasuk CSR-nya, termasuk community development-nya. Jadi nelayan yang hari ini berdampak tidak bisa lagi survive untuk membangun keluarganya, kemudian menyekolahkan anak-anaknya karena selalu merugi, ya dialihkan usahanya. Nah, seperti tadi kita sampaikan, kapal-kapal yang datang ke sana itu membawa sampah, sampah konsumsi. Nah, coba ini dikelola dengan baik, ini bisa menjadi manfaat nih untuk masyarakat. Di kelompok satu, namanya kan, diberikan kegiatan usaha untuk mengelola sampah. Sampah diambil dari kapal-kapal kan ada biayanya, dikumpul mereka bisa hidup. Dari sampah-sampah konsumsi yang dia ambil dari laut, ini kan masih bisa bernilai ekonomis, gitu loh. Ini salah satu contoh. Kalau perusahaan ini punya kepekaan sosial, nah ini kan nggak selalu mengandalkan backingan gitu kan. Hingga akhirnya tim Kanda bersama masyarakat membawa kasus ini ke pengadilan. Itu gimana kan? Ya, jadi karena semua upaya persuasif, karena jujur ya, kami di tim lawyer ini berpikirnya bagaimana supaya persoalan ini tidak mengganggu pendapatan devisa negara. Kemudian tidak mengganggu aktivitas ekspor maupun pengiriman yang lokal DMO terhadap sektor batubara karena ini menyangkut energi. Ini sudah kita pertimbangkan semua. Tetapi sampai sejauh ini mereka tidak pernah memikirkan nelayan. Akhirnya kan lucu kalau kita ini terus memikirkan mereka, sedangkan mereka tidak pernah memikirkan para nelayan. Ya mikirkan kami lah selaku wakil nelayan gitu loh kan, yang sudah berusaha untuk mencarikan jalan yang tidak melakukan proses hukumnya gitu loh. Jadi lebih mencari non litigasinya. Tapi ya karena kesimpulannya memang tidak bisa mereka bertanggung jawab, ya sudahlah. Kita gugat di pengadilan. Kemudian timbul pertanyaan, Pak, selama ini siapa yang membiayai?
Jadi banyak ya orang yang berpikir bahwa kita melakukan penutupan selama 2 minggu itu ada investor yang membiayai. Saya sampaikan lah pada hari ini, yang membiayai itu kami, tidak ada investor. Karena kalau kita mengharapkan dari nelayan yang hari ini untuk makan saja mereka susah, untuk bekerja mencarikan mereka juga masih berhutang, kemudian mau kita bebankan lagi pembiayaan untuk kegiatan aksi penutupan, untuk biaya persidangan dan lain sebagainya, kasihan. Bagi kita mungkin biaya pengadilan perkara kemarin itu kan hampir 30 jutaan. Yeah. Bagi mereka tentu sangat besar lah. Yeah. Ya bagi kami juga sangat besar, tapi ya ini merupakan konsekuensi perjuangan. Yeah. Makanya ketika kita sudah turun untuk membantu, ya insya Allah totalitas. Yeah. Nah, makanya kami berharap juga nanti dalam proses persidangan hakim bisa melihat secara jernih persoalan ini, tapi bahwa perbuatan melawan hukumnya itu sudah sangat tidak terbantahkan. Yeah. Yeah. Artinya kemarin di persidangan kan? Ya. Nah, terus gimana kan? Yang digugat apakah hadir atau bagaimana? Ya. Di sini. Ada satu fenomena yang agak sedikit aneh. Yeah. Satu, para tergugat khususnya perusahaan-perusahaan itu hadir. Ya tentu bukan mereka akan melakukan pembelaan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Pemerintah provinsi hadir perwakilannya, pemerintah kabupaten itu tidak ada, polisi tidak ada satupun, mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, Bontang, kemudian dari Kapolsek KP3, termasuk Kapolsek Merbada. Nah, itu tidak ada dalam persidangan. Ya, bagi kami sih nggak ada masalah. Okay. Tetapi, kenapa saya katakan unik? Ini pemerintah maunya apa sih? Apakah dia tidak mau melindungi hak warganya? Terus, sudahlah tidak mau melindungi, kita paksa melalui proses hukum pun, mereka tidak mau hadir. Yang menjadi unik, mereka tidak akan melakukan bantahan terhadap gugatan kita bahwa mereka sudah melakukan pembiaran. Itu keuntungan kami. Ya, kita tunggulah nanti di persidangan undangan yang ketiga, apakah mereka hadir atau tidak. Karena saya apresiasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sidang pertama dia hadir. Ya mungkin karena ini menyangkut orang nelayan, ya. Tapi yang lainnya nggak ada. Nggak ada hadir. Ya harapannya Pak Menko Polhukam bisa bersuara kan. Biasanya kan ramai terus beliau ini kan, kalau ada kasus biasanya ramai terus ini. Saya jujur ya, adalah salah satu orang yang respect dengan Pak Menko Polhukam karena kemampuan ilmu hukumnya yang kita juga jadikan panutan beliau itu. Tapi sampai hari ini mungkin karena ini kasus nggak viral ya. Iya. Biasanya kan Indonesia ini kan viral dulu kan. Nah, viral dulu baru jadi perhatian. Jadi perhatian. Padahal ini gugatan resmi. Iya. Walaupun tidak viral, rela sudah pasti nyampe. Iya. Gitu kan. Tinggal mau dihadiri atau tidak, kan gitu. Nah, saya sangat berharap Pak Menko Polhukam itu mempunyai perhatian terhadap kasus ini. Karena ini menyangkut ribuan orang, menyangkut masa depan generasi muda yang hari ini terpaksa harus tidak bersekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Jadi kalau kami saja punya kepedulian untuk membantu mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, masa pemerintah tidak punya kepedulian sih?
kan ada dua hal yang ini menjadi catatan. Kalau yang kita lakukan di gugatan ini kan hanya yang sudah berlalu sampai dengan terjadinya gugatan. Yang paling penting sebenarnya ke depannya. Gitu. Nah, ke depannya ini kan tidak bisa kita masukkan dalam gugatan, sehingga kita minta jalan pintas supaya berdasarkan putusan pengadilan kegiatan sektusip di Muara Berau sepanjang masih bersifat ilegal itu dihentikan. Gitu. Nah, kenapa? Karena kalau itu nggak dihentikan tidak akan pernah ada pembicaraan bagaimana masa depan terhadap para nelayan kita di Muara Badak itu. Ya, artinya kalau saya melihat kan ada dua poin lah ya, kenapa teman-teman ataupun masyarakat ini bisa tuntutan ini ya, hikmah dari tuntutan inilah kalau menurut saya. Yang pertama itu memang benar-benar mengembalikan hak dari nelayan, dan yang kedua adalah untuk negara sih. Untuk negara. Sekarang bisa dibayangkan kalau berdasarkan putusan pengadilan, mudah-mudahan kita berharap bahwa gugatan kita dikabulkan. Terus petitumnya hakim mengadili menyatakan melakukan penutupan terhadap kegiatan itu, maka akhirnya dampaknya kepada negara. 40% devisa yang penyumbang devisa nomor 2 terbesar sektor batubara akan terhenti di sini. Karena di sana itu per bulannya transaksional yang terjadi di sana itu tidak kurang dari 7 sampai 10 triliun ke atas. Setiap bulannya. Gitu. Nah, harusnya negara hadir melindungi ini, tapi juga melindungi rakyatnya. Gitu. Dan sekarang kita surati pun tidak direspon, ya kan? Kemudian kita gugat pun mereka tidak hadir, terus maunya apa? Gitu kan? Oke, Kanda. Terakhir mungkin closing statement. Apa yang ingin Kanda sampaikan kepada aparatur kita, walaupun tadi sudah banyak sebenarnya ya, terus dengan masyarakat kita yang hari ini tengah berjuang. Iya, saya pertama ke masyarakat dulu lah. Para nelayan yang hari ini masih percaya kepada kami untuk menjadi garda terdepan dalam perjuangan memperjuangkan hak-hak teman-teman para nelayan. Mari tetap kita satukan langkah, jangan terprovokasi, jangan terpecah belah, kawal persidangan ini sampai dengan adanya putusan pengadilan. Dalam proses ini nanti setelah panggilan ketiga kan ada yang namanya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu wajib dilakukan mediasi. Mudah-mudahan persoalan ini bisa selesai dalam proses mediasi sehingga nanti bisa diputus lebih cepat dan apa yang menjadi hak-hak masyarakat, terutama hutang-hutangnya masyarakat nelayan di sana bisa segera terbayarkan. Terus ke depannya juga ada harapan yang bisa menjadi titik terang bagi para nelayan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban, terutama dalam hal kebutuhan rumah tangganya. Yang kedua, saya berharap kepada para perusahaan, hendaknya jangan hanya memikirkan mengeruk keuntungan bagi diri sendiri, tolonglah perhatikan masyarakat yang ada di sekitar situ. Yang kami inginkan ini kan sebenarnya tidak muluk-muluk. Apa yang menjadi beban kami selama ini akibat adanya kegiatan para perusahaan yang dilakukan secara legal itu bisa teratasi. Kemudian ke depannya ada solusi-solusi terbaik untuk mengembalikan ketahanan ekonomi para nelayan. Bagi kepolisian, karena ini kan sektornya instansi ini macam-macam. Bagi kepolisian, saya berharap tidak tumpul ke bawah, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Saya minta pada Kapolda Kalimantan Timur,
kepada Kabareskrim, kepada Kapolri untuk bisa mengatensi laporan pengaduan kami. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang dilanggar oleh segelintir perusahaan yang sudah menurut kajian kami sudah nyata-nyata melanggar undang-undang, sehingga kepolisian selaku aparat penegak hukum saatnya hari ini membuktikan kepada kami, kepada masyarakat nelayan yang berkuasa kepada kami, bahwa Polri ini hadir bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki kemampuan strata kehidupan yang high, tapi juga akan hadir memberikan perlindungan sebagaimana komitmen Polri yang presisi hari ini. Jadi menegakkan hukum tidak tebang pilih, kan? Mau masyarakat kecil, menengah, bahkan masyarakat atas pun kalau memang melakukan pelanggaran terhadap hukum maka itu harus ditindak. Nah, dalam hal ini saya yakinlah dan sangat berharap bahwa jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Kapolri sampai pada tingkat Kapolsek ini bisa merespon apa yang telah kami sampaikan dalam bentuk pengaduan secara resmi di Polda Kalimantan Timur. Kemudian untuk Pak Presiden, Pak Menteri-Menteri yang juga menjadi tergugat, bahkan Pak Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pak Bupati Kutai Kartanegara, serta Camat Morabada, bahwa keberadaan eksekutif itu punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, seperti halnya penerbitan izin, termasuk melakukan pengawasan dan tindakan apabila ada hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Saya ingin mengetuk hati Pak Presiden sampai pada tingkat camat, semua jajaran eksekutif yang kita jadikan tergugat, supaya ada bentuk-bentuk perlindungan kepada masyarakat. Kalau memang tidak yakin dengan kondisi masyarakat sebagaimana yang saya gambarkan ini, bahwa di sana sudah terjadi banyak anak yang putus sekolah, kemudian para nelayan itu terjerat hutang, ayo kita turun ke lapangan, kita buktikan. Supaya ini bukan menjadi wacana yang saya sampaikan, bukan hanya menjadi retorika sebagai pelengkap daripada gugatan, tidak. Ini fakta yang terjadi di lapangan, bahwa hari ini di sana banyak anak-anak yang putus sekolah gara-gara orang tuanya tidak lagi mampu membiayai sekolahnya. Jangankan membiayai sekolah, untuk makan sehari-hari pun sudah susah. Dan itu ribuan orang. Gitu. Yang terdata di tahun 2018 itu 1.300 sekian orang. Hari ini itu sudah mencapai 2.000 lebih. Nah, cuma kita tidak masukkan yang itu dulu karena memang dasar yang kita buat gugatan ini adalah yang ditetapkan di tahun 2018. Saya kira itu mungkin closing statement kami yang juga menjadi harapan, dan mudah-mudahan ini juga bisa juga menjadi harapan dari para tergugat, sehingga mampu kita nanti duduk bareng dalam mediasi mencarikan solusi-solusi terbaik. Kita tidak saklek, kita sangat terbuka untuk berkomunikasi. Yang penting itu menjadi win-win solution terhadap persoalan yang dihadapi oleh para nelayan. Terima kasih Anda Agus Ali untuk Densana itu berkisah, atau bagi para tergugat atau pihak pemerintah atau siapapun itu yang ingin hak jawab juga bisa menghubungi nomor yang tertera di channel YouTube kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Agus Ali telah menjadi bintang tamu, menjadi narasumber kita di acara Etam Desa.